Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema hari ini adalah Yesus ditangkap. Apa coba bang sekali lagi 1, 2, 3 Yesus ditangkap. Itu sambungannya dari minggu lalu loh. Makanya diikuti terus ya, disaksikan dari awal sampai akhir. Jangan di-skip. Jangan di-skip. Jangan molor-molor. Dadah, selamat Dadah. beribadah, Tuhan Yesus berkati. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian pada hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, Inang percaya kita semua, adik-adik semua bersemangat, bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Baik kepada Inang, juga kepada kalian semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat, kita harus menguatkan imun kita, baik jasmani melalui asupan, makanan, minuman, begitu juga dengan vitamin ya, supaya imun tubuh kita kuat, olahraga ya. Itu adalah untuk menguatkan imun tubuh atau jasmani kita. Nah, untuk menguatkan imun rohani kita apa? Yaitu dengan beribadah kepada Tuhan, berdoa, selalu bersyukur dan bersukacita. Itu juga menguatkan imun tubuh ya dan rohani kita. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah menyiapkan senjata kita yaitu Alkitab? Baik, puji Tuhan. Inang percaya adik-adik sudah siap semua untuk datang ke hadirat Tuhan ya. Datang dengan penuh hormat dan rasa syukur. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan ya? Pakaiannya, bajunya sudah rapi, sudah di tempat yang baik ya. Oke nih kalau gitu kita bangkit berdiri ya untuk lagu pertama. Bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bagi dia. Boleh sambil tepuk tangan ya, yang semangat nyanyinya ya. Kasih
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah ya Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan juga sertai kami yang sedang ibadah online sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Yova Nasibuan. Selanjutnya, kita mau sapa-sapaan dulu nih ya, seperti biasa. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, coba sekali lagi ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan ya? Coba tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yuk, berarti kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Pasti pada tahu kan ya? Makanya berdiri ya. Ayo, siapa yang mau berdiri bisa mulai berdiri. Oke, kita nyanyikan Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis. Katakan, oh oh sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dan lebih luas, lebih luas dari lebih dalam, lebih dalam dari samudra. Oh oh sungguh indah lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari lebih luas dan lebih dalam, lebih dalam dari samudra. Oh oh sekali lagi. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Yeay. Wah, tunggu dulu. Jangan duduk dulu ya, masih dalam berdiri. Coba kakak sekarang mau kasih tebak-tebakan dulu. Itu tadi kayaknya dari lagu. Semua lagu tuh ada kata apa ya setiap liriknya ya? Aduh, ayo ada yang Dari tahu, lagu Kak? yang pertama, lagu yang kedua, lagu yang ketiga, sama nanti lagu yang mau nyanyiin tuh kira-kira terdapat kata apa sih, satu kata? Depannya apa ya? Kasih dulu nggak ya? Dari K. Depannya? Dari huruf K apa? Apa ya? Kasih, Kak. Kasih. Ya, kira-kira ada lagi nggak sih adik-adik tahu nggak lagu sekolah minggu yang mengandung kata kasih? Pokoknya di liriknya itu kata kasih. Lagu apa lagi ya? Lagu apa lagi ya kira-kira ya? Tuh musiknya dimainin Bang Kevin. Coba denger lagi sekali lagi deh, denger lagi. Dengerin ya coba ya. Tuh, tebak lagu. Siapa yang tahu lagu ini? Wah, pasti tahu semua ya Kak ya. Dan ada gerakannya juga. K, A, terus S-nya gimana? S, I, H. Nah, daripada berlama-lama menunggu, kita nyanyikan bersama-sama ya. Masih dalam posisi berdiri. Oke, kita nyanyikan. Kasih. Oke. Siap-siap ya. Tangan
Fania, Vincent, dan Vero Sinaga. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Fania, Vincent, dan Vera atas persembahan pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Mari kita ambil sikap doa. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Allah yang setia. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak ingatkan lagi untuk adik-adik yang di rumah, dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan atas setiap berkat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Tuhan, berkatilah kami agar apa yang kami dengarkan dapat kami pahami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, di atas segala itu hapuskanlah dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu serta menerima berkat pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya adik-adik, udah ada Alkitabnya. Untuk minggu ini firman Tuhan terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Ayo dibuka Alkitabnya. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah dapat? Oke, kakak bacakan ya. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkan pada hamba imam besar itu sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang ditulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Ya adik-adik, untuk minggu ini tema dari perikop kita adalah Yesus ditangkap. Dimana adik-adik masih ingat nggak minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Arga adalah Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Nah, setelah itu datanglah segerombolan orang menangkap Yesus. Apakah adik-adik tahu orang yang segerombolan itu ada siapa? Ada Yudas. Yudas itu adalah salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Adik-adik tahu mereka datang ke Yesus untuk menangkap Yesus itu untuk apa? Untuk menjual, dan lebih parahnya lagi, ketika Yesus ditangkap oleh segerombolan orang itu, murid-murid Tuhan Yesus itu apa? Pergi meninggalkan dia. Sangat tidak selaras ya adik-adik dengan firman Tuhan yang ada pada Markus 14 ayat 31. Coba kita buka ya, Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah adik-adik gimana? Seperti yang di Yudas yang seperti yang dikatakan, Petrus berkata kan tidak akan menyangkal engkau, tetapi apa? Yesus dijual oleh Yudas. Yesus dijual oleh Yudas, dan pada saat itu seperti yang dikatakan Yudas kepada para imam besar, katanya seperti ini. Ini contohnya kayak Yudas memberikan kode ke imam besar agar yang aku ciumlah yang harus ditangkap. Dan pada saat itu Yudas datang ke hadapan Tuhan Yesus lalu mengatakan, "Rabi," lalu menciumnya. Nah, sampai sini kakak mau tanya dulu. Kalau misalkan di kita mencium itu artinya apa? Artinya kita mengasihi sesama, kayak anak-anak sekolah minggu sebelum berangkat sekolah mencium papa mama, artinya anak-anak sekolah minggu itu minta izin. Anak-anak sekolah minggu itu mengasihi orang tua, makanya memberi ciuman pipi kanan, pipi kiri, ya kan? Tapi kalau di sini beda artinya adik-adik, di mana mencium ini artinya memberikan kode ke segerombolan orang itu untuk mengatakan bahwa tangkaplah Yesus, tangkaplah yang dia cium. Yang artinya seolah-olah itu Yudas menghormati Tuhan Yesus, ternyata apa? Tidak sama sekali, justru sebaliknya. Itulah arti dari pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Nah, sejauh itu Yudas pun tidak merasa bersalah adik-adik, tidak merasa bersalah sama sekali, dan dia juga tidak takut untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang tersebut.
Yudas tetap melakukan apa yang sudah dikatakannya. Rabi langsung dicium dan Yesus ditangkap. Setelah itu adik-adik kan tahu kan, mereka banyak sekali, segerombolan orang itu datang bertemu dengan Yesus. Nah, ketika Yesus sudah dicium oleh Yudas, orang-orang ini, segerombolan ini langsung menangkap Yesus. Akan tetapi ada yang bagian dari Tuhan Yesus membantu Tuhan Yesus. Dia datang ke segerombolan orang ini, dia memutuskan telinga dari salah seorang imam besar, seperti yang ada tertulis di ayat ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, coba adik-adik pikirkan, segerombolan orang ini maju ketika Yesus mau ditangkap, tapi dari pihak Tuhan Yesus ada yang datang dan memutuskan telinganya. Setelah itu adik-adik tahu apa? Tuhan Yesus tidak senang. Tuhan Yesus itu marah, maksudnya bukan marah artinya marah kepada pengikut Yesus, bukan, tapi marah kenapa mereka tidak memberi kasih. Ketika Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan Yesus malah menyembuhkan orang yang kupingnya itu terputus. Seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mendatangi imam besar itu, Tuhan Yesus memegang kupingnya dan berdoa, kemudian terpasanglah kembali telinganya. Nah, adik-adik, di situ juga kejadian adalah saat orang-orang segerombolan itu datang pada Yesus, disitulah murid-murid Tuhan Yesus pergi. Mereka malah kabur, mereka ketakutan. Bahkan walaupun murid-murid Tuhan Yesus selalu makan bersama, ibadah bersama, memberitakan Injil bersama, tapi mereka malah pergi di saat Tuhan Yesus ditangkap karena mereka itu takut, mereka itu tidak mau mengikut Yesus ketika dihukum dan disiksa. Nah, karena ketakutan itulah Tuhan Yesus sendirian. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan takut, jadi Tuhan Yesus itu sendirian, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Nah, adik-adik, tapi ketika Tuhan Yesus itu sendirian, Tuhan Yesus itu tidak takut, Tuhan Yesus itu tetap berani. Karena ketika dia sendirian, dia itu beserta Allah, dia yakin Allah itu beserta dia. Karena di dalam kejadian itu adalah misi penyelamatan kita, di mana itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, di sini kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang punya teman? Wih, semuanya pasti punya teman ya. Siapa yang punya sahabat? Wih, semuanya juga pasti punya sahabat. Banyak gak sahabatnya? Banyak ya. Ada teman rumah, teman sekolah, apa lagi? Teman les mungkin. Terus teman apa lagi? Saudara-saudara, sepupu-sepupu, pasti banyak ya adik-adik. Nah, kakak juga mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Gimana perasaan adik-adik ketika contohnya adik-adik dijauhin tiba-tiba sama mereka semua, dijauhin sama teman-teman, dijauhin sama sahabat mungkin, atau sama sepupu adik-adik, atau sama siapapun, gimana perasaannya? Sedih nggak? Pasti sedih ya adik-adik. Pasti perasaan kita itu ketika kita dijauhin itu sedih, kita itu kesal, kita itu marah, ya nggak? Nah, tapi di sini yang Tuhan Yesus mengajarkan, walaupun kita dijauhi oleh teman kita dijauhi oleh sahabat kita harus tetap mengasihi mereka. Kita nggak boleh tuh kita berbuat jahat kembali, atau mungkin kita ketika mereka jahat kita ngedoain yang jahat-jahat. Nah, itu tidak boleh, itu bukan sifat dari Tuhan Yesus. Yang boleh kita lakukan adalah ketika teman-teman kita menjauh dari kita berdoa minta kepada Tuhan agar kita diberi kasih, agar kita tidak ada dendam. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini juga kan Tuhan Yesus ketika dijauhin ketika Tuhan Yesus dijual oleh Yudas, dijauhkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan oleh murid-muridnya, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus tidak marah.
Apakah Tuhan Yesus menangis? Tidak juga, Tuhan Yesus tidak menangis. Terus apa lagi? Coba respon apa yang keluar ketika kita dijauhkan? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Coba gimana? Kesel, marah, bete, nangis, terus murung di kamar. Terus apa lagi? Nggak mau ketemu lagi sama dia. Seperti itu ya. Nah, pokoknya untuk sekali lagi firman Tuhan membahas tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita apabila ada kejahatan, janganlah dibalas dengan kejahatan. Kita harus tetap baik terhadap teman-teman kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Seperti itu adik-adik. Nah, selain itu banyak kan kejadian di dalam hidup kita itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya kan? Contohnya mungkin aku berharap aku ulang tahun mau dapat kado handphone baru, atau aku berharap aku mau jalan-jalan gitu. Tetapi ketika ulang tahun ternyata tidak ada yang namanya hadiah dari orang tua. Nah, adik-adik harusnya kayak gimana coba? Iya, adik-adik nggak boleh tuh namanya marah. Tidak boleh adik-adik namanya membenci orang yang tidak sesuai dengan apa yang adik inginkan gitu. Tidak boleh. Kita harus tetap Kita harus tetap mengasihi mereka. Mungkin pada saat itu apa yang kita mau itu belum terwujud dikarenakan ada beberapa sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin saat itu belum gajian papa mamahnya, jadi belum ada ngasih kado, ya kan? Jadi nggak apa-apa, bukannya karena mereka tidak sayang, tapi karena memang belum waktunya. Dan adik-adik yang di rumah harus tetap sabar, harus tetap mengasihi mereka semua. Di sini juga kakak ingin mengingatkan adik-adik yang di rumah, apabila kita ditinggalkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tidak boleh sedih, kita harus tetap mengasihi dia. Dan ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Seperti yang ada dalam cerita Tuhan Yesus ditangkap ini, apa? Allah tetap setia dan tidak meninggalkan Yesus. Nah, untuk demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya adik-adik yang di rumah mengerti dan memahami apa yang dikatakan kakak pada hari ini. Untuk ayat hafalannya, ayo coba bisa dibuka ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Coba dibuka. Yohanes 16 ayat 33. Sudah ketemu? Kakak bacakan ya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Kami diajarkan bahwa kami tetap harus mengasihi apabila kami terluka Tuhan. Kami yakin dan percaya kami bisa melakukannya hanya karena di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Kakak Veronica yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Dan sekaligus mengakhiri ibadah pada hari ini, kita bernyanyi Setia-setialah. Setia-setialah.
ibadah kita dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat, pertolongan, penyertaan, perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, di masa pandemik ini kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kuatkan imun tubuh kami Tuhan, dan Tuhan kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bila ada adik-adik sekolah minggu yang sedang kurang sehat, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Berkati orang tua kami, berkati Bapa dan Mama kami Tuhan, di dalam melaksanakan pekerjaan mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan rezeki yang melimpah kepada orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, untuk memberikan yang terbaik Tuhan kepadamu. Persembahan yang kami berikan itu adalah sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami dan berkat yang sudah kami terima kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami Tuhan dalam mempergunakan persembahan ini untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Yeay, sudah selesai. Betul. Yeay, terima kasih ya yang sudah mengikutinya dari awal sampai akhir. Nggak di skip kan? Nggak di skip dong ya. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti ibadah-ibadah berikutnya minggu depan. Demikian juga kami sebagai guru sekolah minggu tidak pernah melupakan adik-adik untuk iya, betul menetapkan sekali. protokol 5M. Apa sih itu 5M? Pertama, pakai masker. Ini namanya masker. Nama maskernya. Oke deh, pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Tuh. Yang ketiga, menjaga jaga jarak. jaga jarak. Jaga Yang jarak. keempat, Menjauhi menjauhi kerumunan. kerumunan. Yang kelima, memanjatkan doa Doa. kepada Tuhan. Oke adik-adik. Oh iya, jangan lupa ya untuk ayat hafalannya kan Oh iya betul tuh. dihafalkan dan dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuh. Oke. Oke, bye